Halo, selamat malam teman-teman semua. Wah, udah lama nih nggak live ya. Selamat tahun baru. Meskipun udah telat 10 hari, teman-teman. Hopefully teman-teman masih tetap semangat ya. Kita kan memang baru mulai live lagi ya di minggu ini. Senin kemarin bareng Bro Hans, Selasa terus ada Bro Jogi. And kita akan balik ya, jadwalnya udah normal seperti biasa teman-teman. Ya mungkin teman-teman beberapa hari ini banyak yang kalau saya ngobrol sama beberapa teman masih banyak yang belum terlalu semangat ya. Karena memang kan mungkin sebenarnya indeksnya ini masih naik terus kalau teman-teman perhatiin. Ya dari asing, even sebelum dari liburan itu kan net buy terus sebenarnya asing ya. Indeks kita juga udah sempat all time high, banking beberapa juga udah sempat all time high teman-teman. Cuman memang ya kalau teman-teman nggak sedikit lah memang yang punya saham-saham grup Barito itu kan pada kompak terkoreksi ya kemarin. Ya hari ini beberapa yang agak rebound. Itu kalau teman-teman ada yang mau ditanyain ya kita akan bahas itu ya nanti saham-saham grup Barito karena kayaknya masih banyak yang temen yang pada penasaran sama sahamnya. Sebenarnya kalau kita lihat koreksinya itu kalau saya bisa milih di antara BRPT, Brand atau TPIA yang masih cukup menarik itu ya sebenarnya Brand teman-teman ya. Dari sisi teknikalnya TPIA ini sebenarnya kan dia tadi ada gap ya, di atas tuh ada gap terus sempat nutup gapnya terus agak kempes lagi. Jadi menurut saya kalau TPIA ini jangan dulu. Kalau di antara tiga itu yang masih cukup menarik itu Brand. Kenapa? Ya nanti kita akan bahas juga. Ini kan dia ada beberapa sentimen ya, ada dari sentimen MSCI. Jadi most likely saham nanti yang masuk dari grupnya Barito yang bisa masuk MSCI, yang belum masuk ini kan cuman 3 sebenarnya, Cuan, Brand dan TPIA. Cuan ini kan lagi suspend, jadi unlikely, dan dia kan dalam 90 hari terakhir itu udah pernah suspend beberapa kali, jadi nggak bisa nih masuk MSCI sampai dia at least 90 hari itu nggak boleh disuspend. Ya jadi yang masih cukup menarik dan masih berpotensi masuk ke MSCI berarti kan tinggal 2 nih teman-teman, TPIA dan Brand. TPIA sendiri ini kalau kita lihat dari likuiditasnya, dari trading value-nya ya, 90 hari terakhir sebenarnya itu nggak masuk kalau untuk masuk ke kategori MSCI. Jadi yang bisa masuk sebenarnya itu adalah Brand. Tinggal kapannya nih teman-teman ya. Apakah nanti di bulan Februari, apakah bulan Mei, apakah yang bulan Agustus, ya itu kita mesti tunggu. Most likely sih ya kemungkinan besar kalau nggak Februari di bulan Mei dia bisa masuknya. Ya itu jadi Februari ini adalah bulan yang cukup dinanti ya teman-teman. Karena nanti di 14 Februari ini ada beberapa hal, ada election, ada pengumuman MSCI juga ya. Ya jadi 2 hal yang lumayan menarik. Mungkin kalau teman-teman yang baru join yang belum tahu MSCI itu apa, jadi kalau di Indonesia sendiri kita di IHSG itu kan ada seperti LQ45, IDX30, MSCI ini adalah LQ45-nya yang jadi patokan bagi para investor asing. Wah ada Om Sebas ya, Valentine ya. Kalau Valentine tapi lagi nggak cuan ya sama aja Om. Jadi lebih penting MSCI katanya. Kalau bagi para teman-teman trader ini lebih penting MSCI nanti di 14 Februari ya. Balik lagi, jadi MSCI ini kan adalah patokan bagi para investor asing. Dan kalau teman-teman ingat ya, waktu itu beberapa bulan yang lalu yang masuk MSCI itu kan adalah Aman Mineral. Ya sebelum Aman masuk beberapa bulan sebelumnya itu kan dia sahamnya naik terus teman-teman. Sebenarnya kalau kita lihat Brand ini itu kan sahamnya juga udah naik terus, udah naik gila-gilaan dari IPO ya. Jadi sebenarnya pas ada koreksi pun itu ya koreksinya wajar. Kalau kita lihat dia turunnya itu kan sekitar 20-30%an lah. Sekitar 30%an, terus hari ini mulai agak rebound. Ya balik lagi, kan memang nggak semua orang itu bisa ya cocok dengan saham-saham yang likuiditasnya atau yang pergerakannya kayak gini nih. Jadi kalau memang teman-teman nggak kuat ya dengan goncangan atau dengan kayak volatility yang
saham-saham seperti ini, ya saya saranin memang skip aja. Masih banyak saham-saham lain sebenarnya. Kalau mungkin bagi teman-teman yang suka hold, invest yang panjang, saham-saham banking ini juga masih lumayan menarik. Memang asing beberapa hari terakhir ini kan inflow-nya, net buy-nya itu udah agak berkurang ya teman-teman. Tapi ya kita melihat dengan tahun ini akan ada rate cut, ya pasti yang akan diuntungkan pertama itu adalah saham banking, saham big banks. Saham big banks-nya apa? Ya BBRI, terus ya habis itu BBCA dan juga Bank Mandiri teman-teman. Tapi terus mungkin saham big bank sudah naik banyak, kayaknya kita mau cari saham lain. Masih ada sebenarnya teman-teman. Kalau teman-teman nggak cocok dengan volatility seperti saham-saham Barito, saham-saham big banks, atau mungkin udah punya saham-saham big banks, cari saham-saham lain. Saham sektor telekomunikasi misalnya, itu juga cukup menarik. Kalau kita lihat asing ini kan net buy-nya tentunya di saham-saham big bank, Telkom ya. Kita bisa cari saham telekomunikasi yang lain, alternatifnya. Itu ada dua, yaitu Excel dan juga Indosat. Itu juga cukup menarik teman-teman. Ini saya akan langsung share aja. Ini adalah salah satu yang cukup menarik ya. Kalau kita tidak tadi bahas saham sektor telekomunikasi, ISAT ini sebenarnya kalau teman-teman lihat, ini kan, ini dia berpotensi apa? Dia berpotensi bisa membentuk inverted head and shoulders kan. Dia berpotensi membentuk inverted head and shoulders. Jadi teman-teman nih, teman-teman kalau yang lagi cari saham, aduh, udah ketinggalan saham sektor banking, aduh, saham Barito Group, kayaknya udahan dulu. Ini bisa menjadi salah satu opsi. Memang ini upside-nya nggak bakal segila kalau pas ya grup Barito kemarin-kemarin itu lagi rally, tapi at least ini volatility-nya juga lebih nggak segila ya saham-saham yang saya sebutin tadi, karena kan mungkin ya teman-teman cari yang less volatile. Ini kalau kita lihat saham sektor telekomunikasi ini salah satu yang diuntungkan, teman-teman mungkin juga udah baca banyak beritanya. Kalau kayak si Excel ini, dia itu kan pas musim liburan kemarin konsumsi untuk data itu kan meningkat ya teman-teman. Jadi saham sektor telekomunikasi akan diuntungkan. Telkom ini kan udah gerak duluan ya, itu dari inflow-nya dari asing ya, terus inflow yang kalau kita bisa expect di saham sektor telekomunikasi lainnya ya adalah Excel dan Indosat. Excel ini juga salah satu yang kinerjanya paling cukup oke, kelihatan dari kuartal 2, kuartal 3 kemarin. Ini jadi dari sisi teknikalnya juga oke. Kalau teman-teman ada pertanyaan seperti biasa ya silahkan, monggo. Untuk saham-sahamnya kita akan bahas quick one aja. Karena sebenarnya sentimennya belum banyak berubah, yaitu nanti kita akan bahas lagi. Balik lagi ke Excel, ini potensi inverted head and shoulders target di 2360. Terus tadi saya juga mention untuk ISAT. ISAT ini, kalau ISAT ini kan sebenarnya dia masih sideways, teman-teman. Memang sideways lama, ya. Di harga-harga sekarang, ini teman-teman bisa akumulasi ya. Di harga-harga sekarang, memang lumayan boring ISAT, upside. Tapi at least sahamnya ini kelihatan kayak lumayan dijagain. Ini EMA dari EMA 20, EMA 50, EMA 100-nya ini kan semua udah mulai bergerak flat, teman-teman. Jadi dekat 9225, 9250. Ini teman-teman bisa lakukan entry untuk ISAT. Terus kita akan bahas sedikit teknikalnya saham-saham grup Barito. Ya, tadi kan kita sempat mention sedikit. Ini kok ISAT. Ya, jadi sebenarnya teman-teman bisa lakukan entry di sini. Kalau mau entry, ini kan dia ada gap nih. Gapnya kan udah nutup. Ini dia gapnya udah nutup. Ya, dekat-dekat sini. Stop lossnya di 945. Sebenarnya kalau baru mau entry di area-area sekarang, ini lumayan menarik teman-teman. Untuk BRPT. Risk rewardnya lumayan menarik. Upside mungkin bisa sekitar 20-30% ya. Ini bisa di kisaran sini. Yang gap sebelumnya ini kan sudah tutup 20-30%, ini masih bisa dapat
kalau teman-teman mau coba entry ya untuk BRPT. Terus BRPT-nya sebenarnya lebih menarik daripada kalau pergerakannya daripada TPIA ini, kan dia gapnya udah ketutup nih. Ya, dia sempat ada gap. Terus tadi udah ketutup, tadi kan bukanya gap down soalnya. Tapi ya kita better kalau TPIA ini kita ngelihat coba 1-2 hari dulu. Besok kita lihat pergerakannya gimana. Apakah di MA-nya ini juga akan jebol, apakah dia bisa rebound. Terus satu lagi yang cukup menarik itu ya brand, teman-teman. Nih kalau kita lihat brand misalnya ya, brand ini upside-nya juga lumayan. Ini kan dari high sebelumnya. Saya coba kasih 2 target lah, biar mungkin kalau targetin di sana terlalu dikit, terlalu jauh. Terlalu dikit, 40% padahal. Ya, ini untuk brand, teman-teman. Jadi brand ini seperti yang saya mention tadi ada potensi masuk ke MSCI, yaitu kayak LQ45 ya untuk asing. Itu di bulan Februari atau Mei. Sebenarnya mungkin kalau kita lihat yang paling lebih gede kemungkinan masuknya di bulan Mei. Jadi teman-teman ingat ya, misalnya ini sebelum dia pas pengumuman MSCI itu MSCI itu sekitar bulan November ya, sebelum di sini pas jebol, rally-nya kan gila-gilaan teman-teman. Ya. Jadi memang ya kalau kita lihat apakah brand itu dengan sentimen MSCI di bulan Mei bisa lanjut rally, ya saya nggak tahu. Cuman ini kalau kita lihat dari sisi risk rewardnya sih lumayan menarik. Jadi teman-teman kalau misalnya mau entry di level-level sekarang ini masih cukup oke. Ya mau coba teman-teman spekulasi di harga-harga sekarang. Terus kalau di luar itu kan sentimen ya untuk tahun ini itu adalah penurunan suku bunga ya teman-teman. Penurunan suku bunga dari The Fed itu yang diekspektasikan kan akan terjadi di semester 1, tapi seberapa agresif untuk penurunan suku bunganya itu kan yang belum sebenarnya ketemu nih, belum di priced in. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari data-data job marketnya Amerika Serikat ini kan masih lumayan strong. Berarti kalau ekonominya masih strong, ada kemungkinan suku bunga yang akan diturunkan itu tidak sebesar ekspektasi di awal. Itu yang perlu diperhatikan. Nah, nanti hari Kamis itu berarti besok itu akan ada pengumuman data inflasinya Amerika Serikat. Itu salah satu yang ditunggu ya teman-teman. Kenapa? Karena itu yang akan menentukan nanti arah The Fed seperti apa. Apakah suku bunga ini masih bisa naik? Kayaknya enggak. Very unlikely untuk tahun ini naik. Maksud saya untuk apakah suku bunga ini akan tetap stay untuk jangka waktu panjang atau udah bisa mulai kita melihat penurunan suku bunga di semester 1. Itu kita akan lebih dapat clarity besok. Ya, ini besok ini ada pengumuman data inflasinya Amerika Serikat hari Kamis. Itu ada, ini selalu menjadi indikator penting ya. Ya, jadi besok kita lihat ini juga yang akan mempengaruhi pergerakan market kita. Kalau inflasinya Amerika Serikat ini ternyata Kamis besok turun, pasti marketnya juga akan bereaksi positif. US 10 years-nya ini kemungkinan ya bisa bergerak turun lagi. Dan pasti itu kan akan ngefek ke pergerakan yield obligasinya Indonesia juga. Ini kan 3 hari sebenarnya naik, ini dia ada gap. Mungkin kalau ini mulai turun, indeks kita ya bisa dapat inflow lagi dari asing. Asing ini sebenarnya kan masih inflow ya teman-teman. Cuman inflow-nya ini memang kan agak mereda nih, ya. Kalau kita lihat hari ini inflow-nya itu tinggal 20 bio, sebelumnya itu kan 50, 100 M, 500, ya memang agak mereda. Ya karena memang ya market ini menunggu besok data inflasinya Amerika Serikat. Oke, Astra ini sebenarnya kalau teman-teman lihat ya, Astra ini kan dia sebenarnya ditopangnya oleh dari United Tractor teman-teman.
Jadi mungkin sebenarnya lebih menarik kita beli United Tractor-nya langsung. Risk reward sih lumayan oke ya di harga-harga sekarang kalau misalnya baru yang mau entry. Stop loss ini di dekat-dekat 5350, 5375, 5400, sorry. Ya, stop lossnya dekat-dekat 5400. Ya, kalau ini jebol, teman-teman lakuin pembatasan resiko aja. Ini kan dia mana sih? Tarik. Ya. Cuman kalau kita lihat ya ini dari MA-nya ini kan udah kelihatan nih. Ini dari MA 20-nya ini kan pergerakannya masih turun. Ini dari MA 50-nya juga turun, MA 100-nya ini juga turun. Jadi ini sebenarnya pergerakannya ini lagi downtrend, teman-teman. Dibandingkan Astra, United Tractor-nya lebih menarik. Kenapa United Tractor lebih menarik? Karena sebenarnya pendapatan Astra dari grupnya Astra yang pendapatannya paling bagus itu didukung oleh United Tractor. Jadi kenapa kita nggak langsung beli yang pendapatannya bagus? Seperti itu. And ini EMA 20-nya juga udah mulai ada tanda-tanda pembalikan ya. Di sini kan memang primary trendnya ini turun. Ya. Tapi ini tren kecilnya, secondary trendnya ini udah mulai naik. Udah mulai naik, teman-teman. Udah mulai naik dan dia udah mulai break dari EMA 20. Even dia udah break dari EMA 50-nya. Jadi kalau ada pullback dekat-dekat sini untuk United Tractor ini lebih menarik dibandingkan si Astra. Terus sebenarnya kalau kita ngomongin penurunan suku bunga ya, sektor teknologi tentunya itu menarik, teman-teman. Salah satunya Big Bang. Oh ya, kita Big Bang belum bahas teknikalnya ya, nanti kita akan bahas. Arto ini salah satu yang cukup menarik ya, dari sisi risk reward juga oke. Ini salah satu yang kita call juga. Mungkin kalau teman-teman udah punya akun di Trimegah, ini salah satu yang beberapa kali kita call sebenarnya, sejak di harga dekat-dekat 3000 kayaknya. Sejak dia break dari sini terus pas pullback ini kita call terus. Ini cukup menarik ya, Arto target di 3480. Ini kita ngomongin kalau sentimen suku bunga turun, teman-teman. Goto juga di harga sekarang. Ini kalau teman-teman lihat ya, ini kan pergerakannya dia udah mulai flat. Jadi dekat-dekat sini 84 sampai 87, ini teman-teman bisa coba lakukan entry kalau mau ya untuk Goto. Ini cukup menarik ya sebenarnya dari sisi risk rewardnya. Ini mungkin targetnya agak kejauhan, kita agak pasangin di bawah. Ya sebenarnya dari sini ke sini ini teman-teman dapat 9% juga masih dapat ya. Entry-nya idealnya kan 8487 sini tadi. Ini Goto ya, jadi oke juga, lumayan menarik. Terus tadi ada yang nanya Big Banks ya. Big Banks yang paling diuntungkan BRI kalau suku bunga ini turun. Entar banyak ini ya, kalau kita lihat teman-teman, BRI ini sebenarnya kan dia udah break ya dari all time high-nya. Terus ini dia sempat agak kempes. Ini teman-teman. Ya, kita pakai stop lossnya di gap ini. Ini untuk BBRI. Pergerakannya masih uptrend, jadi kita tinggal kalau mau entry tinggal cari pullbacknya. Ini kan di sini sebenarnya ada gap juga di sini. Ya, kalau pas lagi koreksi entry dekat situ oke. Bank Mandiri. Ini Bank Mandiri teman-teman.
Ya, ini juga better nunggu kalau pas ada pullback nih. Pullback jadi mungkin sebenarnya agak dalam ya, tapi kalau bisa di dekat-dekat 61 62 ini oke. Ayo, angkanya nggak kelihatan, sorry. Sorry. Kegeser tadi. Ya, ini Bank Mandiri kalau pas ada pullback ya, tadi saya mention dekat-dekat 61 atau ini kan ada Fibo-nya ini kayaknya dari Bro Hans. Nah, 6125 sampai 6275 ini kalau mau entry di Bank Mandiri. Big Banks kita cari pullbacknya lah teman-teman ya, karena kan rally-nya udah gila-gilaan. Meskipun ya mungkin saya ngelihat tahun ini masih bakal jadi tahunnya Big Banks. Ini kan dia ada gap deket sini, waktu itu udah nutup. Ini untuk BCA ya, tunggu agak pullback lah. Kalau pullbacknya mungkin dekat-dekat EMA 20 nya ini lumayan menarik. Balik lagi ya, Big Banks ini tunggu pullback. BBCA udah all time high, jadi hari ini agak koreksi. Better sih menurut saya nunggu agak pullback di dekat-dekat 9350 ya, kalau ada koreksi karena memang asing ini net buy-nya udah mulai berkurang teman-teman. Tapi ya balik lagi, kalau besok ternyata angka inflasinya Amerika Serikat masih strong, yield obligasi mereka mulai turun lagi, yield obligasi Indonesia kita juga turun lagi, bisa aja inflow asing tiba-tiba lanjut lagi teman-teman. Jadi itu yang perlu kita perhatiin. Tapi kalau yang menarik tadi Arto itu oke. DMR ini kayaknya juga masih lumayan. Ya, ini ADMR. Ini juga cukup oke, teman-teman ya. Ini kalau kelihatan kan ini sebenarnya dia udah mulai ya. Nah, ini angkanya lebih kelihatan. Sorry, tadi kegeser. Ya, ini kelihatan ya. Ini dari EMA 20-nya kan ini mulai naik, terus dia lagi pullback. Ini kan lagi dekat EMA 100-nya. Jadi dekat-dekat area segini teman-teman bisa lakukan entry sebenarnya untuk si ADMR. Terus yang banyak nanya itu mungkin juga banyak yang nyangkut. Ya. Kebetulan saya juga masih punya. Pani mungkin kita nunggu Imlek kali ya guys ya. Karena di pick 2 ini kan ada patung naga segede itu, jadi mungkin nanti Imlek pas habis ganti jadi tahun naga dia bakal lanjut rally lagi kali. Anyway, kalau kita lihat dari sisi teknikalnya, sebenarnya ini kalau teman-teman lihat ini dari ini kok. Oh, tadi ketarik, sorry, pantas aja. Ini ya kalau sebenarnya teman-teman lihat dari EMA 100, dari EMA 50-nya, ini kan semuanya masih uptrend teman-teman. Ya, ini kan kelihatannya masih uptrend. EMA 20-nya aja dia yang mulai berkutat dan ini mulai tembus. Teman-teman bisa coba entry dekat-dekat area sini. Dan ini kan stop loss-nya sebenarnya di sini. Stop loss-nya dekat-dekat 4010. Teman-teman lakukan entry dari sini. Itu balik lagi ya. Ini kalau ada swingannya bisa lumayan. Jadi porsinya disesuaikan aja lah. TPIA, BRPT, brand udah kita bahas semua. Kalau yang ketinggalan nanti dicek aja di rekamannya, teman-teman. Pani ini masih cukup oke. Kenapa? Kalau kita ngomongin suku bunga turun, tentunya sektor properti, Pani salah satunya, SMRA, SMRA akhirnya, ya ini dia balik lagi ke resistnya. Ini kan sebenarnya resist teman-teman, di kisaran sini, ya dekat sini lah. Terus ini kan kena juga, terus habis itu ya kemungkinan agak koreksi. Tapi kalau ini berhasil break, next targetnya itu ada di kisaran 695, itu SMRA. CTRA ini juga cukup menarik ya kalau kita ngomongin sektor properti. Sektor properti ini sebenarnya semua udah pada jalan. SMRA, CTRA.
Oh, BSDE yang belum. Ya, jadi kalau mau teman-teman coba ya BSDE. Pani itu kenapa dia lebih berat? Karena sebelum sektor properti gerak, dia udah gerak duluan. BRPT udah kita jawab. Medco. Nih, Medco ini kan sebenarnya dia ada gap nih di sini. Ada gap kemarin udah nutup ya, tapi memang dia ini udah nanggung, udah deket resisten, dekat 1245. Kalau 1245 ini 1245 kan udah kena, terus akhirnya agak kempes. Tapi memang dia udah deket-deket resisten teman-teman. Jadi waktu itu kita udah sempat profit taking sebenarnya di Medco. Kita mungkin akan call lagi begitu dia ada pullback. Nih, ya kalau teman-teman lihat di sini, ini adalah rekap rekomendasi kita. Ini yang masih open. Ini yang udah kita profit taking ya beberapa di bulan Januari ini. PGO kemarin pas turun-turun kita amanin dulu. Petro ini yang kena stop loss. BNGA oke ya. Ini sebenarnya dia kan juga masih sideways teman-teman. Ini dia masih sideways kalau kita lihat ya ini, tapi dia udah mendekati resistnya di 1770. INKP masih lumayan berat teman-teman. Masih belum ada tanda-tanda pembalikan arah ya. Hari ini tadi dia mencoba rebound, tapi bentuk inverted hammer. Volume sih cakep ya, tapi belum berhasil lah. Ya, SM merah tadi kita udah bahas. INKP selama kalau baru mau entry saya saranin jangan entry dulu. Pani udah bahas kita tadi. MDK ini salah satu yang menarik teman-teman ya. Kalau kita lihat ini dia, kita lihat sebenarnya kan dia itu memang ada area buy-nya itu di sini ya, di dekat-dekat sini, dan dia kan udah balik masuk ke area buy. Jadi teman-teman bisa masuk di harga-harga sekarang. Resist di 2870. Breeze udah deket resist bos. Breeze terus ini juga kalau kita ngomongin sektor properti, banknya ini juga menarik. Ini salah satu yang kita bahas juga ya waktu itu di BBTN. Terus RAM bau-baunya sih jebol. Stop loss ya, nggak dulu lah RAM. MBMA harga-harga sekarang oke aja ya, bukan yang menarik tapi nggak menarik juga nggak. Mungkin ini sebenarnya kayaknya agak serem. Mungkin nggak. Sih udah kita jawab tadi ya. Teman-teman makanya joinnya pas kita mulai itu banyak udah kita jawab teman-teman. Lipo Group, kalau Lipo Group ini doang sebenarnya yang paling menarik. Lainnya sih LPPF. Ini LPPF ya, ini kan sebenarnya ada gap teman-teman. Gapnya udah nutup ya, udah nutup. Jadi better kalau mau entry pas pullbacknya dekat-dekat sini. Nah ini kalau Bruhans kan kayaknya nawarnya agak kejauhan. Nah ini kita naikin sedikit lah nawarnya. Ya mungkin dekat-dekat sini lah, dekat-dekat 1945 sampai di 2000, sampai dekat-dekat sini. Yang ini tailnya ini 2030 itu masih lumayan menarik kalau mau entry lagi. Terus buka udah lama nih nggak kelihatan.
sideways buka. Belum kelihatan menarik ya untuk sekarang. Kayaknya sih masih lama. Kalau sektor teknologi ya Arto atau mau spekulasi di Goto, dua itulah sektor teknologi teman-teman. Kalau bagi teman-teman yang mau coba masuk eranya udah naik nih ya. Eralnya udah naik, Eralnya belum kemana. Oh oke, Eral juga mulai bergerak naik. Ini Eral ini sebenarnya dia masih bergerak sideways teman-teman. Jadi kalau mau entry ya mungkin dekat-dekat 312, 320. Antam ini yang dikhawatirin kalau dia keluar MSCI. Sebenarnya dia juga kemana-mana sih teman-teman untuk Antam. Bumi modal salim di 120 ya. Kalau dari sisi teknikal mau entry dekat-dekat 91 sampai 93, ini teman-teman bisa coba entry untuk Bumi. Resistannya di 108. Satu lagi ya teman-teman, mungkin ini yang cukup menarik. Akan lihat kabar ini kayaknya udah udah mulai ada tanda-tanda kehidupan lagi di SS. Oke. Nih, SS. Cukup menarik ya. Kalau keluar MSCI ada koreksi yang lumayan, itu bisa dijadikan kesempatan untuk buy. Ya. Pas ada buangan, teman-teman bisa lakukan buy on weakness. Atau mungkin buy on weakness cicil dulu pas keluar MSCI, terus 1-2 hari kemudian. SS ini menarik ya. Ini kan kalau teman-teman lihat dia sideways, terus dia mulai break. Terus sebenarnya idealnya kalau dekat-dekat 750 nih. Kalau bisa nawar kita coba di dekat-dekat 750 itu teman-teman lakukan entry dekat-dekat situ. Oke, ya mungkin itu dulu teman-teman. Kalau teman-teman yang ketinggalan, teman-teman bisa cek ya di rekamannya Trimegah Sekuritas di Instagram kita. Di situ ada bagi teman-teman yang ketinggalan. Kalau teman-teman yang udah menjadi nasabah Trimegah Sekuritas itu pasti udah familiar rekomendasi-rekomendasi kita. Itu ada bentukannya seperti ini ya. Itu namanya Trima Plus Ideas, Trima Picks. Itu teman-teman bisa rekomendasi-rekomendasi kita ada di sini. Terus untuk rekap rekomendasi dan juga update fundamental itu ada semua di sini dalam podcast. Kalau teman-teman mau coba daftar, teman-teman tinggal download aja Trima Plus, di situ bisa langsung register. Oke, itu dulu teman-teman. Thank you semua.